Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Rosita Ramadhani dengan NIM 252310101086 dengan nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Nadia Valencia Putriwadani dengan NIM 252310101104 dengan nomor absen 14. Di sini kami akan mempraktikkan gerakan Anatomi fisiologi. untuk memudahkan kita dalam memahami serta mendeskripsikan anatomi fisiologi, maka sudah ditetapkan garis-garis dan juga bidang-bidang hayal atau imajiner, yang mana merupakan titik tengah atau sagital yang membagi tubuh secara vertikal dari bagian atas kepala hingga kaki. Yang kedua adalah pembagian atau pembelahan tubuh secara horizontal menjadi dua bagian, yakni bagian superior dan juga interior. Lalu, yang ketiga yaitu pembelahan sagital yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan juga kiri. Lalu, yang keempat merupakan pembelahan koronal, yaitu yang membagi tubuh menjadi bagian depan atau anterior dan juga bagian belakang, yaitu posterior. Terdapat beberapa istilah-istilah dari anatomi. Yang pertama yaitu anterior atau lebih dekat ke depan. Lalu terdapat medial atau bagian tengah atau juga lebih dekat dengan inti tubuh. Lalu terdapat superior atau bagian atas, sekstra atau bagian kanan, ventral atau bagian depan, ruas tulang belakang. Lalu terdapat internal yaitu bagian dalam, proksimal yaitu lebih dekat dengan pangkal tubuh. Lalu terdapat parietal yaitu lapisan luar. Terdapat superficial atau dangkal atau juga lebih dekat ke atau di permukaan. Lalu terdapat horizontal atau bidang datar, terdapat transversal atau potongan melintang, dan juga terdapat posterior atau lebih dekat ke belakang. Selanjutnya adalah lateral atau bagian samping menjauhi bidang median, kemudian inferior adalah bagian bawah, sinistra adalah bagian kiri, dorsal adalah bagian bidang ruas tulang belakang, eksternal bagian luar, distal adalah ujung atau menjauhi bidang tubuh, kemudian perifer atau bagian pinggir, visceral bagian dalam, profinda adalah dalam atau lebih jauh dari permukaan, kemudian ada vertika atau bidang tegak, longitudinal atau potongan memanjang, sentral bagian tengah, kemudian ascendant bagian naik, descendant adalah bagian turun, kemudian ada kranial atau bagian kepala, kemudian caudal atau bagian ekor. Kemudian terdapat palmar atau ke arah palmaris manus, yaitu anggota gerak atas. Kemudian terdapat plantar ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah. Kemudian terdapat ulnar atau ke arah ulna, yaitu tulang hasta. Selanjutnya ada radial ke arah radius atau tulang pengupil, dan tibial ke arah tibia atau tulang kering, dan fibular ke arah fibula atau tulang betis. Selanjutnya yaitu posisi anatomi. Yang pertama yaitu posisi anatomi atau berdiri. Di sini kita berdiri dengan tubuh tegak dengan pandangan lurus ke depan. Lalu kedua tangan menggantung di kedua sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Lalu posisi jari kaki yaitu mengarah ke depan dengan tungkai kaki lurus sempurna. Lalu yang kedua yaitu posisi supin atau terlentang, di mana posisi ini sama seperti posisi anatomi. Bedanya adalah di sini kita berbaring terlentang menghadap ke atas. Yang ketiga adalah posisi prone atau tengkurap, yang mana tubuh kita menghadap ke arah atas, wajah dan juga punggung menghadap ke arah atas. Yang keempat atau yang terakhir adalah posisi litotomi, yang mana posisi ini biasanya banyak digunakan di prosedur kebidanan dengan posisi tubuh terlentang dengan kaki dan pinggul tertekuk, dan bagian tangan biasanya dibentangkan seperti sayap. Terdapat beberapa gerakan pada tubuh manusia, yakni fleksi, gerakan melipat sendi, kemudian ekstensi, gerakan meluruskan sendi, kemudian ada abduksi, gerakan menjauhi tubuh, aduksi, gerakan mendekati tubuh,
kemudian rotasi, yakni gerakan memutar sendi, dan sirkumdaksi, yakni gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Setelah itu terdapat gerakan elevasi, yaitu gerakan mengangkat. Lalu terdapat gerakan depresi, yaitu gerakan menurunkan. Selain itu terdapat gerakan eversi, yaitu gerakan memiringkan kaki ke arah luar, dan inversi, gerakan memiringkan kaki ke arah dalam. Lalu terdapat gerakan supinasi, yaitu gerakan menengadahkan tangan, dan gerakan pronasi, yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Setelah itu terdapat gerakan endorotasi, yaitu gerakan memutar ke bagian dalam, dan juga eksorotasi, gerakan memutar ke bagian luar. Kemudian terdapat aksis atau sumbu gerakan, yaitu aksis sagital, aksis transversal, dan juga aksis longitudinal. Selanjutnya terdapat 4 bidang anatomi. Yang pertama adalah bidang median, yang kedua adalah bidang sagital, yang ketiga adalah bidang frontal, dan yang terakhir adalah bidang transversal. Selanjutnya ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama ada prosesus atau nama umum untuk taju, spina yakni taju yang tajam seperti duri, lalu tuber atau benjolan bulat, tuberculum benjolan bulat yang kecil, crista atau gerigi. Kemudian terdapat pecten atau bagian pinggir yang menonjol, lalu terdapat condylus atau tonjolan bulat di ujung tulang. Kemudian terdapat epicondylus, yaitu benjolan pada kondilus. Lalu terdapat cornu atau tanduk, dan juga terakhir terdapat linea atau garis. Selanjutnya ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang lengkung, yakni fossa atau nama umum, fossula yakni fossa yang kecil, dan fovea fossa yang kecil. Lalu juga terdapat foveola, yaitu fovea yang kecil, sulcus atau alur, incisura atau takik. Selanjutnya ada istilah anatomi yang menyatakan bagian lubang, saluran, dan ruangan, yakni meliputi foramen atau lubang, visura atau celah, apertura atau pintu, kemudian kanalis atau saluran. Kemudian juga terdapat ductus atau pembuluh, meatus atau liang, cavum atau rongga, dan juga yang terakhir ada selula atau ruang kecil. Kemudian terdapat rongga-rongga yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama, rongga yang ada di dalam kepala, yaitu rongga tengkorak atau cavum cranialis, rongga mata atau cavum orbital, rongga hidung atau cavum nasi, rongga mulut atau cavum oris, lalu rongga hidung bagian tengah atau cavum timpani. Selanjutnya adalah rongga yang berada pada tubuh manusia. Yang pertama adalah rongga dada atau cavum thoracis, yang kedua adalah rongga pada bagian perut atau cavum abdomen, dan yang terakhir adalah rongga yang ada pada panggul, yakni cavum pelvis. Itulah tadi penyampaian terkait anatomi fisiologi dari kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.